Kenapa ada suara aneh di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas Teknik Elektro C dengan anggota Natasha Catherine Bambang dengan NIM D041 201 114. Saya sendiri Muhammad Sad Fadal NIM D041 201 061. Atas nama Alvin Muhammad Rafli Zulfahri Zawar D041 201 131 dan Mujizatullah D041 201 138. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami mengenai masalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi apakah itu Bhinneka Tunggal Ika? Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan bangsa sebagai simbol yang menggambarkan keadaan Nusantara, melambangkan kekayaan budaya, keyakinan, suku, ras, bahasa, adat istiadat, dan masih banyak lagi yang tersebar di seluruh Indonesia. Meskipun berbeda-beda, tapi pada hakikatnya tetap adalah satu, bahwa di antara usparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Kemudian faktor apa sajakah yang menyebabkan lunturnya Bhinneka Tunggal Ika? Ada 7 faktor. Yang pertama adalah karena merasa paling benar. Merasa paling benar adalah salah satu sifat yang dapat memecah belah persatuan dan terus-menerus akan menjadi pemicu lahirnya konflik baru dalam negeri. Kedua, adanya budaya asing yang terselubung. Datang dan masuknya budaya asing beserta macam-macam ideologi tidak disadari oleh rakyat Indonesia yang awalnya rakyat Indonesia begitu bangganya dengan budaya itu. Lalu mereka mudah menilai budaya asing adalah budaya modern yang sangat memukau daripada seni yang ada pada negeri sendiri. Yang ketiga adalah karena sumber daya manusia yang tidak tepat sasaran. Indonesia boleh berbangga karena memiliki sumber daya manusia yang kompleks dengan berbagai macam keterampilan dan kekreativitasan. Tetapi sayangnya sumber daya manusia yang ada digunakan dan dikelola berdasarkan tradisi, agama, suku, bahasa, atau budaya daerah mereka saja. Keempat, rasa patriotisme yang menurun. Rasa patriotisme yang menurun atau rasa kecinta tanah air pada negara sendiri masih belum terlihat maksimal di Indonesia, bahkan nampak semakin menurun. Kondisi ini bisa kita lihat dari beberapa konflik yang sebenarnya tidak perlu diperpanjang dan diperdebatkan terjadi di masyarakat. Selanjutnya saya serahkan kepada Natasha. Baiklah, faktor yang kelima itu sendiri ialah rasa kedisiplinan masyarakat yang masih minim. Tentunya rasa kedisiplinan ini merupakan hal yang mudah untuk diterapkan sebenarnya dalam kehidupan masyarakat. Tetapi bagi rakyat Indonesia itu sendiri, ternyata rasa kedisiplinan ini masih merupakan hal yang berat untuk dilakukan. Contohnya itu seperti membuang sampah. Masyarakat Indonesia masih sering melupakan bagaimana cara membuang sampah pada tempatnya. Ataupun contoh lainnya itu seperti tidak mencoret-coret tempat umum yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, ataupun membuang puntung rokok di sembarangan tempat. Yang keenam itu cara musyawarah untuk mencapai mufakat telah lama ditinggalkan. Jalan musyawarah saat ini sudah jarang digunakan di masyarakat Indonesia karena mereka hanya mau untuk melakukan sesuatu hanya berdasarkan satu agama saja atau satu provinsi, satu suku, dan satu adat istiadat saja. Jika terus-menerus kondisi ini dipertahankan, maka tidak ada manfaatnya lagi bagi bangsa Indonesia yang memakai falsafah bangsa Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Yang ketujuh itu ialah pendidikan moral Pancasila yang tidak maksimal. Di berbagai lembaga diajarkan tentang pendidikan moral Pancasila, tetapi sayangnya sekedar belajar dan mengetahuinya saja tanpa dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat, tentu saja hal ini akan menyebabkan rasa kebinekaan Tunggal Ika yang tidak bermanfaat atau tidak ada rasanya pada generasi muda. Pendidikan apapun hendaknya harus dilandasi dengan keseriusan dalam mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hal tersebut bukan hanya sekedar teori saja. Selanjutnya.
Adapun konflik-konflik yang mengancam Bhinneka Tunggal Ika itu ada banyak sekali peristiwa-peristiwa atau konflik yang telah terjadi di negara kita ini yang dapat mengancam Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya itu seperti gerakan Aceh Merdeka, gerakan konflik yang ada di Poso dan juga Papua, dan yang tidak kalah adalah masalah yang berkaitan dengan SARA. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi persatuan agar bangsa Indonesia tetap bersatu walaupun kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Gerakan Aceh Merdeka itu sendiri yang biasa disebut dengan GAM merupakan organisasi separatisme yang telah berdiri di Aceh sejak tahun 1976. Tujuan utama didirikannya GAM ini sendiri ialah agar Aceh dapat lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membuat negara kesatuan sendiri dengan nama Nanggroe Aceh Darussalam. Gerakan Aceh Merdeka ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatera National Liberatory Front atau disingkat dengan ASLNF. Selanjutnya saya serahkan kepada Alvin. Alvin, suaramu tidak kedengaran. Oh maaf. Pada awalnya, gerakan ini terdiri dari sekelompok intelektual yang merasa kecewa atas model pembangunan di Aceh. Hal ini terdiri dengan penyelenggaraan pemerintah di bawah orang-orang Jawa. Sekelompok intelektual ini berasumsi bahwa telah terjadi kolonialisasi Jawa atas masyarakat dan kekayaan alam di Aceh. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, kalangan muda, serta tokoh-tokoh agama di Aceh, Hasan Tiro memproduksi gagasan anti-kolonialisme, kolonialisasi Jawa. Gagasan-gagasan Hasan Tiro ini semakin memuncak setelah pemerintah Orde Baru mengeksplorasi kekayaan gas alam dan minyak bumi di Aceh Utara sejak tahun awal 1970-an. Selanjutnya, kerusuhan di Poso. Kerusuhan Poso atau konflik komunal. Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Pemerintah ini melibatkan kelompok Muslim dan Kristen. Kerusuhan ini umumnya terbagi menjadi beberapa fase. Fase pertama berlangsung pada bulan Desember 1998, kemudian berlanjut pada bulan April 2000, dan yang terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juni tahun 2000. Selanjutnya, fase pertama dan kedua berawal dari serangkaian bentrokan antara kelompok pemuda Islam dan Kristen. Beberapa faktor kontribusi terhadap pecahnya kekerasan termasuk persaingan ekonomi antar penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dan para pendatang seperti pedagang Bugis, Muslim, dan transmigra dari Jawa. Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyusul jatuhnya Orde Baru. Persaingan antar pejabat pemerintah mengenai posisi birokrasi dan pengambilan kekuasaan daerah antara pihak Kristen dan Islam. Situasi dan kondisi ini tidak stabil, dikombinasikan dengan penegak hukum yang lemah, menciptakan lingkungan yang menjanjikan untuk terjadinya kekerasan. Bulan Mei menandai dimulai fase ketiga yang secara luas dipandang sebagai periode kekerasan terburuk dalam hal kerusuhan dan jumlah korban. Fase ini merupakan ajang balas dendam oleh kelompok Kristen setelah dua fase tersebut yang pembagian besar didominasi oleh serangan dari pihak Muslim dan berlangsung sampai bulan Juli tahun 2000. Fase ketiga ini memuncak dalam sebuah bentuk peristiwa pembantaian di sebuah pesantren yang terjadi di desa Sintuwu, Lembang, yang mayoritas penduduknya Islam.
Dalam fase ketiga ini ratusan orang jatuh menjadi korban umumnya dari pihak Muslim. Selanjutnya adalah Organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka atau disingkat OPM adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia, gerakan ini dilarang keras di Indonesia dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan. Selanjutnya, Natasha. Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York. Bagaimana cara menjaga Bhinneka Tunggal Ika? Cara menjaga dan merawat perbedaan yang beragam tersebut adalah dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika atau yang biasa kita kenal berbeda-beda tetapi tetap satu jua merupakan semboyan negara Indonesia yang dijadikan sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia, di mana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan cara hidup saling menghargai satu sama lain. Maka dari itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap menjaga keutuhan dalam kebersamaan, membangun negara kesatuan yang majemuk. Kita juga harus menyadari bahwa persatuan adalah hal yang paling dibutuhkan oleh bangsa ini. Kedamaian akan membawa kemakmuran bagi bangsa. Kita jadikan perbedaan sebagai sebuah keragaman, bukan untuk menciptakan pertengkaran. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.